Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendidik, halo rekan mahasiswa. Sebelum itu tapi kita harus sepakat dulu ya bahwa pendidikan itu bukan hanya sekedar mentransfer ilmu, tetapi juga membentuk akhlak dan karakter. Lantas bagaimana sih jika nanti proses supervisi pendidikan Islam ini juga berlandaskan pada nilai-nilai Islam? Maka dari itu mari kita bahas bersama tentang supervisi dan nilai supervisi pendidikan Islam, serta bagaimana sih penerapannya di era teknologi saat ini. Kita bahas tentang prinsip dan nilai supervisi pendidikan Islam. Dalam Islam, supervisi itu bukan hanya sekedar menilai kinerja guru, nilai akademik siswa, tetapi juga menjadi sarana pembinaan moral dan spiritual. Nilai-nilai seperti keikhlasan, keadilan, amanah, dan tanggung jawab ini menjadi fondasi utama. Jadi supervisor itu tidak hanya berperan sebagai pengawas saja, tetapi sebagai teladan dan juga pembimbing bagi guru dan juga kepala sekolah, di mana tugasnya adalah mengarahkan guru dengan penuh rahmah atau kasih sayang, serta mendorong inovasi yang sejalan dengan etika Islam. Nah, teman-teman, tujuannya itu adalah jelas, di mana untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang bersifat kondusif, partisipatif, dan berakhlak mulia yang senilai dengan nilai-nilai Islam. Nah, etika supervisi di era teknologi itu seperti apa? Mari kita bahas juga. Sekarang kita itu sedang hidup di era teknologi ya. Supervisi pun banyak dilakukan secara digital melalui platform, rekaman kelas, atau evaluasi berbasis data. Nah, itulah penerapan dari peningkatan teknologi sekarang. Namun, disitulah adanya sebuah tantangan terkait dengan etika muncul. Bagaimana kita menjaga privasi, transparansi, dan keadilan dalam dunia digital? Maka dari itu etika supervisi Islam itu menuntut kita untuk menjunjung tinggi prinsip keadilan, ihsan atau kebaikan, dan amanah. Supervisor perlu memiliki literasi digital agar teknologi dapat digunakan secara bertanggung jawab tanpa melanggar hak dan privasi siapapun. Dengan begitu, teknologi ini bukan hanya sekedar alat kontrol, tetapi sarana peningkatan kualitas pendidikan yang bermoral. Nah, sekarang kita angkat sebuah studi kasus di Madrasah Tsanawiyah Al-Madinah. Mari kita lihat contoh nyata dari madrasah ini. Jadi teman-teman, Madrasah Tsanawiyah di Al-Madinah sana diproses evaluasinya dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai Islam seperti halnya kejujuran, tanggung jawab, dan nilai keadilan. Tantangan tentunya pasti ada, misalnya kurangnya pemahaman guru tentang nilai-nilai Islam dalam supervisi atau resistensi terhadap perubahan yang ada. Namun madrasah ini dapat mengatasinya melalui pelatihan berkala dan program monitoring yang berkelanjutan. Hasilnya kira-kira apa? Nah, hasil dari supervisi ini akan menjadi lebih efektif, bermakna, dan berdampak positif terhadap semangat kerja guru. Lalu, bagaimana penerapan nilai Islam dalam supervisi? Nah, penerapan nilai Islam supervisi dalam kehidupan sehari-hari, mari kita lihat contohnya, yaitu tentang nilai keikhlasan, di mana supervisor ini membimbing guru dengan niat tulus demi kemajuan suatu pendidikan, bukan karena menunjukkan nilai suatu kekuasaan atau karena ingin adanya keimbalan dari hal yang telah dilakukan. Kemudian nilai keadilan, di mana evaluasi dilakukan secara objektif, transparan, dan tanpa diskriminasi. Kemudian yang ketiga, kita dapat menerapkan amanah. Supervisor menjaga kepercayaan dan kerahasiaan guru selama proses evaluasi. Dan yang keempat adalah kita menerapkan nilai amanah, di mana guru dilibatkan dalam pengambilan keputusan sehingga tidak ada muncul rasa kesenjangan dan mereka akan tumbuh rasa tanggung jawab sehingga menumbuhkan wilayah yang harmonis. Inilah yang disebut dengan supervisi berkarakter Islami, bukan hanya memeriksa tetapi juga mendidik dan menumbuhkan rasa harmonis. Nah, teman-teman semuanya, supervisi pendidikan Islam itu sejatinya adalah ibadah, di mana sebuah amanah untuk memastikan pendidikan berjalan dengan keikhlasan dan keadilan.
Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam, kita tidak hanya membangun sistem pendidikan yang unggul, tetapi juga melahirkan pendidik atau generasi yang berakhlak mulia. Maka dari itu, mari bersama-sama kita menjadikan supervisi ini sebagai jalan menuju keberkahan dan kemajuan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.